Ya, balik lagi di United World Podcast. Kali ini kita kedatangan bintang tamu, Ade Rai. Ade bukan ya? Rai. Oke. Ran ya, dari Ran ya. Ran. Gak sekeker itu juga sih. Iya, benar. Gua Nino berarti. Nino. Kamu siapa? Asta. Aku mau kenalan dulu. Nggak usah. Ziva Pangnulnya. Ziva, iya. Ziva, Jadi kalau misalnya mau nyanyi ntar bareng gue. Oh, Karena siap. sebenarnya kan gue kan yang ngajarin lu. Ngeri banget bisa begitu. Ya, ini dengan kondisi sebentar lagi kita akan menghadapi Arsenal. Ya, Yang kemarin ternyata pre-seasonnya terakhir ditutup dengan cukup baik mereka main. Arsenal ya. Iya. Menang 3-0. Betul. lawan Berbeda Bilbao. 180 derajat dengan United. Loh, tapi kita menang 3-0 juga lawan Bilbao. Ya enggak, tapi kan ini kemarin pre-season Ya, adalah current ya yang paling terbaru. Iya. Ya Tidak United kalah. mainnya, ya United main kurang baik nih, gimana nih? Tapi unbeaten kan. Benar, 2 kali seri, 3 kali 3 kali seri, 2 kali menang. At least nggak kalah. Nggak kalah. Iya. paling. Dan dapat piala. Dapat piala 2 lagi. Udah 2 piala. Udah 2. 2 bulan terakhir dapat piala 3. Hongkong, Snapdragon, Oh iya. sama Summer Summer Series. Series. Arsenal belum dapat piala. Udah. Udah. Kemarin Ini. yang lawan Bilbao tuh dapat piala. Oh, dapat piala juga. Udah ada-adain aja Jadi ya. tim-tim London tuh dapat piala semua. Chelsea, Arsenal, sama Palace dapat. Oh iya, Palace kan kemarin baru Community aja Shield. Community Shield. Gitu. Iya. Lu berarti ikutin semua, Mas? Apa? Tim-tim lain? Enggak, yang friendly-nya MU Oh, ikutin. friendly MU gue Pre-season. nonton semua. Tapi kalau tim-tim lain nggak nonton. Kalau MU nggak tanding aja, kayak misalnya kalau MU tandingnya Minggu, Sabtu, ya gue nonton lah siapa yang seru gitu gue nonton. Sibuk, Bro. Dia kerjanya Sabtu Minggu. Oh iya, Gue juga Sabtu Minggu. Kita kosong Sabtu Minggu, makanya nonton MU kan. kerjanya kalian nonton MU itu. Iya, kan? bener. Tapi gimana nih lawan Arsenal cukup pede nggak? Di Old Trafford kan? Di Old Trafford bener. Oh, Old Trafford sih musim lalu malah kalah mulu ya. Kalah. Enggak. Imbang di Old Trafford. Bukan imbang. lawan Arsenal, maksudnya kayak Oh, di iya. Old Trafford. Oh, di Old malah jadi Trafford banyak kan momok. kalah. Betul. Tapi ya nggak tahu. Aduh. Kan dengan udah ada banyak pemain yang datang Baru. kan, apalagi ada Sesko kan. Tapi Ini Sesko- antara Gyökeres dengan Sesko nih versusnya nih. Walaupun Sesko pasti Nggak akan main. Belum main dari full lah. awal. Iya, Mungkin betul. Nggak main babak full. kedua. Ya. kalau ngeliat dari pre-season ya, sekalian nih misalnya kayak ngebahas Keseluruhan. kira-kira line up-nya. Iya, kan? Iya. Hampir pasti. Nah, kiper menurut lo Bayindir apa Bayindir sih menurut gua. Yang Lu mau- dimainin. Gua maunya sebenarnya Tom Heaton. Nah, sama. Gue juga maunya Tom Heaton. Karena distribusi bolanya lebih oke. Gue sih pengennya Donnarumma kalau gue. Wah. Langsung aja Donnarumma. Belum bro. Sabar dulu. Nggak dapat donor apartemen. Nah, Aduh, bisa aja ya. donat kentang. donat kentang. Berarti kalau lu maunya Tom Maunya Heaton tapi hampir pasti Sama, Bayindir. pasti Bayindir. Gue juga. Soalnya udah 2 match terakhir yang dipakai Bayindir. 3 back belakang. Mirip-mirip lawan Fiorentina lah. Iya, udah pasti Yoro, De Ligt. Maguire. De Ligt, tapi prediksi gue Iya, Maguire. enggak, kiri Aiden Heaven. Hampir pasti Heaven nggak sih kayaknya? Iya. Kemarin cedera nggak sih? Enggak sih. Enggak major ya kayaknya. Enggak Iya. major. Terus, nah, yang paling krusial dari semuanya tengahnya ini. Iya, Siapa bener. Kan? Jelas sih gue nggak mau Casemiro. Lu nggak mau Casemiro? Kenapa? Iya, dia nggak ngejar. Iya Nggak memang. ngejar lawan Arsenal kenceng gitu Iya mainnya. sih, Gyökeres. Gue mendingan Ugarte. Ugarte sama Bruno sebenarnya gue dari 4 itu ya, dari Bruno, Maino. Ugarte, Maino sama Casemiro sama Collier lah satu Iya, lagi. iya. Menurut gue yang paling harusnya bisa balance tuh menurut gue Ugarte sama Bruno. Menarik nih. Tapi masalahnya nggak pernah dicobain. Iya. Selalu pasangannya Casemiro sama Bruno Iya. atau Ugarte sama Maino. Bener, Iya. bener. Pairingnya itu ya. Karena Bruno selalu di belakang striker. Tapi kan? hampir nggak mungkin dimainin Ugarte sama Maino, terus Bruno Casemiro. enggak Bruno maksudnya ke depan. Bruno di depan. depan, terus depannya lagi siapa? Ya sebenarnya bisa antara Mbumo, tapi feeling gue pasti Kunya. enggak, paling depan Mason Mount. Mason Mount. Pasti Mason Oh iya, Mount. Mason Mount ada Ya kayak sekarang. kemarin lah. Iya, itu menurut gue adalah percobaan Iya. percobaan Amorim untuk lawan Arsenal karena Mason Mount work rate-nya oke. Ya. Mungkin kurang nggak setajam itu ya, nggak setajam kalau ada striker murni kayak Højlund atau kayak Sesko Sesko. gitu. Tapi
si work rate-nya Mount tuh apalagi first half-nya gue Iya. ngeliat pas kemarin terakhir main itu gila banget. Maksudnya kayak De Gea di press terus gitu menurut gue. Bener. Itu yang akan diharapkan oleh si Amorim. Gitu. Terus kanan kirinya kan kiri udah pasti Dorgu. Karena Iya, kiri Dorgu, bener. Dorgu terbaik menurut gue sepanjang preseason. Keren banget ya, Iya. keren banget. Most improved player kalau menurut Kayaknya gue. kayak kita semua satu suara Dorgu emang keren The banget best. sih selama preseason ini. Iya, Dorgu. Nah, kanannya Amat hampir pasti kan. Iya. Gituin. Nah, ya kalau gue ngeliat yang match lawan Fiorentina sih Amat sama Mbumo kayak Link up-nya? banyak belum ini Oh, belum nyambung. jadian ya. Belum Iya. nyambung. Karena mirip kan, mereka sebenarnya mirip. Sebenarnya gaya mainnya mirip banget, sama-sama dari kanan, dua-duanya kaki kiri juga. Iya, Jadi banyak tabrakan gitu. Mungkin butuh Belum dapat waktu. chemistry-nya lah. Butuh waktu berapa bulan untuk mereka baru bisa ngerti satu sama lain mainnya bakal kayak gimana nih gitu. Itu doang sih menurut gua. Tapi dibilang optimis, iya seri lah. Seri. Iya, realistik Iya, itu realistik. seri ya. Seri aja gua udah happy. Iya. Gitu. Kalau menang bonus, Ya. seri happy. Kalau kalah enggak, kalau kalah menurut gua kita tetap bisa ambil positifnya. Kalau sampai kalah itu bisa jadi warning yang bagus buat Ineos untuk ngelihat bahwa gue butuh Baleba. Nah, itu dia. Lu ngomong Baleba kayak seneng banget sama Baleba ya, Mas? Keren Gila. banget ya, 21 tahun. Bayar pemain aja udah, Palmeiras. bayar. Tapi Bayar. enggak nih, ini kalau gue ngeliat Baleba itu player yang bagus gitu, good player. Nah, Tapi dengan harga segitu kita punya Mainu. Sebenarnya dia tuh tipikalnya mirip. Beda di fisik. Baleba Iya, fisiknya betul. lebih gede Physically dibanding ya, Maino. memang lebih kekar, lebih kokoh. tapi Baleba tuh versi udah jadinya Mainu menurut gua. Mainu tuh masih mencari gaya mainnya di situ. Iya. Sedangkan Baleba tuh campuran antara Bruno, Pogba, sama Kante. Menurut gue tiga pemain itu Iya, karena dia digabungin sering jadi carry- satu. Karena carry gue ball juga jujur sih. nggak begitu yang merhatiin banget Brighton ya. Brighton ya. Tapi sejak ada rumor Baleba, gue jadi ngeliatin highlights. Iya. Buset nih orang tacklingnya kayak Kante. Iya. Maksudnya kayak kalau udah Iya, nge-press orang tuh iya, bener-bener iya. kayak Kante. Iya. Tapi visinya tuh kayak Bruno sama Pogba gitu, dan Iya. eksekusi passingnya dia long ball bisa, Iya. through ball juga bisa. Oh, bawa bola Carry ball, ya. Kaki kiri kan ya Baleba? Iya, ball carrying-nya kayak Pogba Ball carrying, karena iya. badannya agak gede Gede, gitu. kekar ya. Dia jadi kayak Pogba tapi visinya kayak Bruno. Buset, ini komplit Lengkap ya. banget, dan Baru emang 21 tahun lagi. nggak bisa Pemain dipungkiri. muda, kan? Benar, nggak bisa dipungkiri juga di zaman sekarang ini pemain yang kalau zaman dulu kan selalu yang paling mahal tuh kan striker. Iya. Ya kan? Menurut gua sekarang pemain paling mahal tuh emang Pemain pemain tengah. tengah itu. Iya, gitu. benar. Si 6 atau 8. 688 sih, 688 karena kan tuh dia sejak Enzo, Caicedo, jantungnya tuh Iya, di situ betul. emang, maksudnya kayak ya udah penyerang yang akan finishing gitu. Iya. Tapi kalau itunya nggak ada. itunya nggak ada ya, lu mau Jantung. finishing Iya, apa? benar, setuju gua. Jadi emang mau nggak mau Yes. ketika harganya 100, iya udah emang Bayar aja. marketnya segitu. Dan bayar aja. Baleba tuh ternyata itu ya, sempat main bareng sama Yoro. Yoro, Sama-sama Iya. dari Lille. Lille ternyata kan. Iya, terus Iya. satu tim Kamerun juga. sama Mbumo sama Sama Onana. Aduh, Onana. jangan disebut. Si Ono. Ya tapi tadi secara potensial sama kayak Bruno. Bruno sebenarnya bisa main di mana? Di posisi 8 pun bisa. Iya. Tapi secara potensi dia itu bagus di nomor 10. Sama iya. sama dengan Baleba. Kita kan sebenarnya butuh nomor 6, Mas. Tapi secara potensi Baleba bisa main di nomor All 6, round, dia bisa. tapi secara potensi dia akan sangat keluar ketika main di posisi 8. Iya, Nah, itu tuh masih jadi kontradiktif. iya, ya. masih kontradiktif, masih Nah, jadi pro kontra gitu. Kalau menurut gua bukan Baleba yang harus nyesuaiin sama semuanya. Kalau MU beli Baleba, semuanya harus nyesuaiin sama Baleba. Wah. Jadi ibaratnya Penyesuaian lagi build the ya. team around him tuh buat gua harus. Apakah datangnya Baleba akan membunuh karir Kobe Maino? Ya, Menurut gua Mainu bisa jadi kayak Højlund. Maksudnya antara lu jadi kan dengan datangnya Sesko, Iya. Højlund jadi kayak harus improve banget kalau dia nggak dipinjemin. ya. Iya. Kalau dia dipinjemin, dia jadi bisa membuktikan diri di tempat Iya, lain. di Siapa Milan, tahu iya, balik iya. lagi udah Udah dengan bagus. lebih ready. Atau misalnya di tempat lain bagus bisa dijual dengan Bisa harga dijual. mahal. Iya, menurut gua Mainu akan jadi
akan jadi Seperti itu ya? seperti Højlund. Menurut gua Dit malah kalau misalnya Baleba datang, yang terancam posisinya itu Bruno sih. Karena Bruno Iya, tuh kebanyakan yang di ini juga. Enggak kapten Iya. akan sulit. iya, enggak Karena akan faktor sulit. kaptennya Susah. Enggak, cuman kan kita sama-sama tahu Bruno ini di posisinya di taktiknya Amorim tuh sebetulnya kan agak dipaksakan. agak Makanya- terlalu deep dia. Ya, dengan datangnya Baleba sebetulnya ya apa? Itu mengancam Bruno. Bahkan gue kan ngobrol sama temen gue ada yang bilang, udah paling bener apa? Bruno jual ke Arab dapat duitnya buat beli Baleba. Ada yang iya, Ya, masuk akal juga. Cuman kita kan butuh nggak sosok siap. kapten. Iya. Bener. Jadi Iya. gel Bruno tuh masalah gelnya semuanya. Iya. Pemain Apalagi baru sekarang- juga pada Betul. ketika ditanya Om Bumo lu paling excited main sama siapa? Sama Bruno. Iya, Itu udah pasti sama Bruno udah jawab gitu. Nah, idealnya buat gua adalah nantinya dalam beberapa tahun lagi tengahnya tuh Baleba sama Mainu. Ya, ya. Ya ideal betul. Ideal, betul. ya, betul. Ya, Nah. ya kalau menurut gue justru kalau misalnya nanti tetap akan dimainin di posisi 8 si Baleba, yang tergeser itu adalah Mbumo Kunya. Karena Bruno akan ke depan. Iya, Bruno akan iya. main di posisi sama, 10 lagi. Sama Mount kan. Iya, Mon apalagi Mon udah pasti ketutup sama Bruno. Jadi banyak stok Iya, sih banyak sebetulnya. sebenarnya banyak opsi. Om Bumo aja bisa jadi kalau misalnya kan Amat lagi dicoba nih Iya, untuk iya. bek kanan terus kalau dia nggak bisa oke, bisa jadi Om Bumo dicoba di situ. Di right wing Iya, back. iya, dipaksakan. Jadi Bruno sama Kunya di sini, Sesko di depan. Iya, iya, iya. Ya, Jadi kayak Bumo gitu sih. apalagi kan crossingnya dari kemarin ya bagus sih memang dengan Gue kaki kiri yang gue gitu. takutin tuh cuma satu. Ya arahnya kan gitu. Idealnya tengahnya tuh Baleba sama Mainu. Iya. Tapi ya, Long way to go lah tapi. Mainu ini kan jadi suksesornya Bruno. Dia Ya, benar ya dilihat ya betul. Diarahinnya kayak gitu. Betul, setuju. Tapi dia sabar nggak? Iya. Itu dia. Iya, Takutnya iya, kayak iya. Pogba. Udah keburu nggak sabar, udah mau cabut karena kontraknya dia belum perpanjang sampai Iya, sekarang. betul. belum. Dan minta gajinya tinggi karena Terakhir minta sebenarnya 200. ini media juga sih di musim pertama dia yang benar-benar bagus. Terlalu Iya, terlalu digembar-gemborinnya kayak Garnacho juga. Iya, breakthrough kan sebenarnya musimnya itu, tapi Iya. terlalu digembar-gemborkan sehingga dia ngerasa bahwa Gua udah layak penting. nih. Iya, padahal Starboy belum, juga gua. belum. Menurut gua kalau misalkan Maino dapat kontrak baru dan gaji langsung 200, menurut gua it's over sih. Gua jual Enggak, sih. it's over karena gaji sekarang tuh paling mahal aja tuh si di atas sama Tasili ada Pokoknya sama. nggak ada punya, yang punya, 200, punya, yang satu. yang 200 juga. 190 punya, Punya. 185 Iya. 190. Bruno paling mahal kan? Iya, maksudnya Casemiro. pemain baru. Iya, Casemiro. selain Pemain ya, baru. Casemiro mah Kita musim ngomong- depan juga udah cabut lah Iya, ya. maksudnya new signings tuh paling Iya. mahal Kunya. Iya. Dan Karena itu memang masih Ineos kan 200 butuh apa itu. di bawah 200. Punya kebijakan baru Iya, dia. Ineos Betul. butuh paling tinggi Cap. 200 Iya. salary cap. Dan itu juga udah harus yang spesial banget Betul. pemainnya. Iya, Which is iya. Bruno. Iya, betul. Ya paling Maino kalau naik-naik ya paling 100, 150 masih 110. oke lah. 150 menurut gua 150 gue rasa juga masih ketinggian. Dia, Masih dia kecil banget sih. lah. Hah? Dia berapa sih? 40-an kan? Iya, iya, iya. Dulu Tomina sempat 8.000 doang. Atau berapa gitu. tapi worth it lah menurut gua kalau dia 150 masih oke karena dia udah beberapa musim juga kan di sini. Terus potensi dia emang sebesar itu juga Iya, sebenarnya. iya, iya. Tapi ya 150 mentok. Kalau Mentok menurut gua. bener ya, ceilingnya di situ. Karena dia Sesko juga kan- harus ngasih ini juga kan, ngasih performa yang bagus juga. Iya, dan biar ada room for improvement juga buat dia. Siapa tahu nanti kontrak berikutnya dia bisa naik ke 200. Iya. Gitu kan kalau dia oke. Kalau misalnya enggak, ntar susah lagi jualnya kayak Iya, Sancho, iya, iya. kayak Iya, benar-benar. Anthony, kayak semuanya susah jualnya Benar, kan benar. gara-gara gaji ketinggian. nggak Kalau dimakan. Garnacho bukan gara-gara ketinggian, Karena soalnya 50.000 doang gajinya. Iya, karena attitude sih. Attitude-nya, Emang ada attitude yang- sekarang diperhatiin banget sih. Iya. Dari 3 pemain baru, lu paling excited lihat siapa, Mas Ray? Dari Sesko, Mbumo, kali ya. Kunya. Sesko ya? Iya karena kalau Kunya sama Mbumo udah sempat ngeliat mereka di Premier League, kan. ya. Premier League. Dan memang bagus. Bagus banget. Tapi jujur ya, Sesko kan nih masih buta ya kita ya. Maksudnya di Premier League ya. Iya. Di Premier League kita masih buta. Kita kayak ngelihat Haaland dulu. Kayak Haaland di Dortmund kan buset kayak jago Gila banget, iya. Tapi tanda tanyanya masih besar banget nih. Iya, 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 Dia iya, masuk Premier League bakal gimana? Taunya hat-trick berkali-kali kan dia. Iya, gitu, Pak. heeh. Baru datang gitu. Nah, Sesko nih bener-bener ini masih di persimpangan nih. Dia bisa jadi Haaland, bisa jadi Højlund. Iya. Iya kan? Tinggal jadi mana nih dia? Ya, Kalau kita- jadi Haaland ya alhamdulillah, kalau misalnya Iya. jadi Højlund ya astagfirullah Tapi gitu. emang nggak bisa expect Sesko segila Haaland sih, emang nggak bisa sih, karena beda lah. Iya sih, beda sih. Mungkin nggak se-Haaland tapi gila sih gua kalau ngeliat highlightnya dia Iya, gila banget. Penyerang- Gol-gol aneh.
Cuma permasalahannya setiap pemain yang bagus di sebelum timnya pas sudah masuk ke MU kita nggak bisa ekspektasi tinggi. Itu dulu. Kalau Kecuali sekarang Bruno. harus Enggak. Sebenarnya musim lalu pun dia tidak begitu impresif Iya, sebenarnya. nggak yang Di- wow. Iya, karena Secara stats-nya. belasan gol kan, Belasan hanya gol doang. Mirip-mirip waktu Højlund diambil diambil sama United cuman 9 gol, tapi yang dihargai mahal kan adalah potensinya kan. Iya. Dan sebenarnya yang jadi mahal itu adalah ketersediaan number 9 yang memang sudah Sedikit. siap. Iya. Yang sudah siap Nah. untuk main gitu. Makanya harganya mahal karena demand-nya banyak, tapi opsinya sedikit. Tapi bedanya Højlund sama Sesko, Højlund masih lebih potensi aja, sedangkan Iya. Sesko udah lebih prominent lah. Ya, Iya, dan saya udah udah dipantau setuju. dari 2022 sebenarnya. Dari zaman Ten Hag. Iya, Ten Hag. Dulu kan mau beli Højlund atau si Sesko, cuma Iya. Sesko Iya. nolak. Nolak, Karena dia berasa dia belum deserve untuk masuk United. Dan apalagi sekarang United itu kan kedatangan tim analyze yang dari Iya. Mercedes. Iya. Itu memang ya gua baca-baca Sesko pemain baru yang datang itu semua itu bener-bener nggak Dicek. cuman sekedar lu cocok apa nggak, tapi dicek semua datanya. Iya. Memang yang paling mendekat itu memang Sesko. Iya. Gitu, dan ya cuman ya Dan gue lagi-lagi kan nih orang MU banyak ya. yang pada waduh kemahalan atau apa segala gitu. Tapi menurut gue kalau tidak dibeli sekarang si Sesko, terus dia misalnya saya ke Newcastle gitu. Di Newcastle dia jago kayak Isak gitu. Iya. Terus MU mau beli ya lebih mahal lagi Iya, kan. pasti ratusan betul. juta sih itu. Iya. Dan gajinya juga nggak akan sedapat segitu. Ya contoh Isak sekarang aja minta Iya. 250.000 lebih. 300 sama dia mintanya 300 300. 300 dia minta. Gila. Iya, jadi emang mau nggak mau buat MU mending beli sekarang karena kan opsinya Iya, kemarin antara beli Sesko atau Oli Watkins gitu Betul, misalnya betul, kan. Iya. Tapi harganya mirip. Harga mirip, bedanya Iya. umur 8 tahun. Benar gitu. Jadi kayak mendingan Sesko aja sih walaupun agak gambling iya, Iya. tapi paling nggak bedanya dengan Højlund support sistemnya dia lebih bagus sekarang. Iya, Højlund iya. kan di belakangnya dia Amat sama Garnacho. Iya. Sekarang nanti Sesko belakangnya dia kan Mbumo sama Cunha. Ada agak Bruno juga. Sama Bruno juga Iya. gitu. Kiri ada Dorgu yang emang lebih suka nyuplai juga kayaknya anak Dorgu. egois ya, Nggak nggak selfish gitu. Sedangkan Højlund tuh sebenarnya jago. Gue jujur agak sayang sih kalau sampai Højlund cabut Dijual. dari Milan Iya, karena sayang. di preseason beberapa kali pertandingan dia improve banget. Iya, improve. Iya, banget larinya sebenarnya. kencang sekarang. Tapi ya udah dia jadi korban aja, jadi casualties dari masuknya Sesko gitu karena ya minutes time-nya dia pasti akan Berkurang. berkurang jauh banget. Iya, Tapi berita terakhir kan emang itu. Iya, makanya kemarin nggak mainin lawan Fiorentina karena Iya. memang udah mau dilepas ke Milan. Milan. Memang harus Oke. dipinjemin sih. Karena ya tadi balik lagi nggak adil juga untuk ngejudge, kita tuh terlalu gampang untuk mencari kesalahan di Iya. posisi striker karena itu yang paling kelihatan. Iya. Nggak bisa cetak gol. Nggak boleh. Padahal kan faktornya Build banyak. up-nya. Iya. Bisa nggak ada Bisa kalau- supply juga. Iya. MU musim lalu mah hampir nggak ada supply. Iya. Højlund kasihan. Iya. Karena Masuk pemain kok. pada selfish Kasihan semua kan. banget. Benernya prestasi United itu kalau bisa masuk ke final third, karena itu nggak bisa banget Iya. masuk ke final third, bener-bener. Karena Bruno kadang main lebih deep. Nah, ketika Iya. Bruno main lebih deep, nggak ada yang Nggak punya ada sisi yang, kreatif gitu kreatif, untuk bisa bongkar. Apalagi ini si ini nih. Garnacho. Oh iya. Garnacho. Ini kalau udah sampai depan Iya, mikirnya bingung. shoot, Tapi lu shoot lihat aja. Garnacho mau dilepas lu sayang atau gimana, Mas? Nggak apa-apa banget. Iya, Tapi banget. betul. gue menyayangkan Potensi. potensinya. Iya, betul. Karena Iya, dia lagi-lagi menjadi kayak Adnan Januzaj Iya, zaman dulu gitu yang karena gue pas dulu Adnan Januzaj gue ngefans banget. Iya, keren. Gue karena anjir nih akhirnya ada pemain lagi yang kayak Giggs nih. Iya, Gitu, iya, nomor iya, 44 iya. pula gitu kayak keren banget. 11 kan terakhir dia. Iya, terus Iya, jadi dari Dia 11 karena jadi memang wah ini 44. the next gigs nih. jadi gigs gitu tapi ya karena ya, nggak tahu ya support sistemnya dia antara di support system di rumahnya atau Ya, lingkungan tuh ngaruh lingkungan banget yang sih. kita nggak tahu. jadi kayak ya udah potensinya padahal ceilingnya dia tinggi banget Iya. tapi akhirnya nggak jadi gitu ya dan Garnacho bukan tidak mungkin dia sangat-sangat sukses di tim lain Betul, masih setuju mungkin gua. aja Betul. gitu tapi emang untuk kondisi MU saat ini dia bukan orang yang tepat untuk ada di Iya, iya. tim ini karena Iya. dia kayaknya agak di lingkungan itu gue ngebacanya jadi kayak agak toxic nggak sih Siapa sih si Garnacho? Garnacho Iya, iya. gitu karena tipe pemain yang agak egois terus gampang Ada star mengeluh syndrome juga. star Iya, syndrome juga ya Garnacho. maksudnya dia pas di abis final Eropa itu dia ngomong orang
harusnya dia nggak perlu ngomentarin Iya. itunya, jadi itu kan Kayak gue ya main ego kan. minute play gue dikit Cuman 20 sih. menit. Gitu. Kayak, wih gila sih itu I ngapain don't know what ngomong gitu, happened, dia ngomong bilang. langsung ke Amorim Iya, Betul. iya, iya. di belakang gitu. Pas udah ini cuma kayak ya udah we should have played better atau apa segala gitu, kayak harusnya kita menang nih atau apa segala. Udah, Bocil tapi banget ngomongin sih. tim aja. Bocil banget sih Mas. Iya, Dia bocil suka nge-like postingan-postingan Iya, yang iya. Yang rumor-rumor iya. gitu. Bahkan baru aja ketangkap kemarin kan. Ya, Tadi ngapain? pagi apa semalam dia lagi nato sambil nge-vape. Iya. Ada lagi. Iya. Ini kenapa Emang dia udah cari penyakit sendiri sih. lepas dia gali aja kuburan sendiri menurut apa, gua. kayak lepas karena ini di zaman Sir Alex selesai sih udah. Selesai, Iya. selesai. Beckham Nggak peduli. potong rambut aja selesai, apalagi dia udah bertingkah kayak Attitude gini. nomor 1 sih ya, Gila. bagaimanapun sih. Dia udah ngerasa bahwa namanya sudah mungkin menyerupai nama besar United itu udah harus He it's time to go sih. thinks he's Ronaldo. Iya. Tapi skillnya masih Iya, jauh. apalagi dia udah dapat Puskas Award itu kan, yang lawan Everton, makanya ya apa ya? Setara Ronaldo kan Puskas sudah. Iya, benar. Ronaldo. Tapi tadi setuju gue, bukan nggak mungkin dan gue akan cukup bangga kalau dia bisa kayak Scott McTominay ini Ya. di tempat lain. Di tempat potensi. lain, Karena iya. ini pemain McTominay. potensinya jago, bagus banget. Bagus. Kayak Elangga Iya. juga bagus. gitu. Tapi ya udah mau gimana pun kalau udah ya tadi kalau misalnya kita di kantor terus ada karyawan yang suka ngehasut karyawan lain, Iya, udahlah ngapain provokator. sih? Iya, Jadi kan benar-benar. lingkungan kerjanya juga nggak baik Mendingan lagi gitu. cabut Dia aja. Sancho tuh udah Iya, gila itu udah parah banget Bahkan Sancho. Shaw aja kan juga udah ngomong kan, sekarang dressing room tuh udah Iya, akrab udah gitu-gitu. There's no oke regular semua. anymore gitu. Itu foto yang di US terakhir sebelum mereka pulang itu Makan statement bareng. sih. Iya. Makan bareng. Itu statement bahwa Oh, iya. ini Iya, memang makan bareng. kehangatan locker room. Togetherness-nya Iya, oke iya. banget sekarang. iya. Ya, Togetherness-nya. di balik itu PR-nya United pasti. Iya, memang. Tapi emang berasa sih. Iya berasa, betul. Berasa sih. Betul. Di atas lapangan pun juga kita sebagai penonton tuh kayak Iya. ada berasa Iya, gitu. berasa, Mereka berasa, lebih iya. bermainnya sebagai tim. Iya. Nggak ada yang walaupun ya maksudnya kayak miskomunikasi itu wajar ya kadang-kadang Iya. misalnya harusnya dia bisa passing atau apa segala Iya. kayak yang Holun marah-marah sama Dorgu. Masih yang- sih terakhir. Gitu. Tapi ya itu lebih ke kayak miskomunikasi gitu kayak Betul. kerjasamanya belum terjalin segitu oke. Dan Hoylund tuh dapat tekanan banyak juga. Jadi dia pengen ayolah bantu gua gitu, kayak gitu. Jangan sampai gue dijual. Iya. Sekarang dari netizennya ya banyak Iya. ya. Sedangkan kalau Garnacho tuh lebih ke karena kelihatan dianya yang selfish. Dianya, benar. Dia egois banget. Gua Prediksi, emang sih pemainnya. prediksi gimana Mas lawan Arsenal? Iya. Kira-kira? Melihat chemistry ini, ya tadi kan secara realistis mungkin imbang adalah target yang ya paling Realistis, masuk ya. akal gitu. Gyökeres sudah buka keran golnya lewat sundulan kemarin. Iya sih. Udah pakai topeng katanya, tapi Gue sih, pakai kepala. cuman takut ini lini tengahnya Arsenal, Arsenal, bagus ya. banget. Iya. Declan Rice, Zubimendi, Zubimendi bagus keren banget. Gila. Lihat sih. Gila, Zubimendi Zubimendi keren banget. kan sebenarnya kemarin itu Jadi tengahnya Rice sama Zubimendi. Rice sama Iya, Zubimendi. Rice sama Jadi Zubimendi. Rice kan nomor 8 bisa, nomor 6 Iya. juga bisa. Terbaiknya nomor 6. Tapi pas digeser nomor 8 dia bisa scoring, dia bisa assist. Dan ketika ada Zubimendi yang ngelindungin dia, yang mana United nggak punya pemain seperti itu, dia bisa leluasa. Dia kemarin kayak Nokia, Dit. Gila. Connecting people. Nah, Wah, gila. Boleh masuk Nokia. neng gitu. Ziva belum kejamanan ya Nokia. Udah pakai. Udah. Ya gitu. Gimana Mas Ray? Ngeliat? Satu sama lah gua. Satu sama. Satu sama aja lah. Ya udah kita Terus kalau menang paling 2-1. Iya. prediksi masing-masing. Lo, kok? Gua Ya. menang MU. Wah gila, udah gila lo. Ya nggak apa-apa, emang gila. Kalau nggak gila nggak jadi fans Emang MU, sejak bro. kapan fans MU Berapa? waras Menang gitu? berapa? 2-0 gua. 2-0. Yang golin Hah? siapa? Bumo sih. Kunya gua. Kunya sama Mason Mount. London, Cobham. Lu gimana, Dit? 2-0 gua juga. 2-0. United. Ya jadi Gila, lu ikutan gua gila. Padahal kalau optimis ya. kalau nggak gila mah bukan fans MU bro. Ada balik. Oh, pengulangan sih. Fans MU sebenarnya nggak ada yang waras. Nggak ada yang waras, nggak ada yang waras. Ngomong-ngomong Mas Ray, ngomong tentang gila, lu sejak kapan? Nah, gila Ngefans sama United. Gila sama United. Gua 96. Beckham. Bukan dong. Iya, Cantona Beckham. Beckhamnya masih 10. Beckham 10. Kan gue pertama kali banget nonton sepak bola, kebetulan di TV-nya tuh adanya MU. Yang pas apa? Cantona Cobra, terus diginiin. Oh, Cobra itu mah berarti semusim sebelumnya. 94-95.
Cobra, sorry. 96, Kok gue hitam ya, Dia yang 96. nonton. Sorry. Enggak, kok Cobra tadi mikirnya kok kungfu. Sorry. Iya, 96, Udah gila lah 97. fans MU. Class of 92 baru pada naik semua tuh. Beckham, Giggs, Masih nomor 10 ya Beckham ya? Masih. Karena nomor Roy Keane 10. kalau nggak salah ya? Hah? Roy Keane nggak sih? Roy Keane. Ya, kan? Roy Keane Udah. Sama Cantona. Tapi kaptennya kan Cantona. Iya, kaptennya Cantona. Nah, gue jadi nonton MU pertama lagi nonton bola tuh kebetulan MU dan ngeliat Cantona, gue langsung jatuh cinta banget. Buset nih orang jago banget dan karena dia kerahnya naik sendiri kan dia kelihatan banget ya. Iya, paling nyentrik sendiri. Dari TV aja tuh Iya. siapa nih kok beda sendiri Iya. kerahnya naik sendiri putih kerahnya gitu. Gue jadi jatuh cinta banget sama dia, gue suka banget Cantona. Terus ya udah lanjut ya Sampai sekarang. sampai Tapi sekarang. gua sama Ziva nggak kejamanan Cantona nih. Kalau dia kan tua. Sejago apa sih gitu? Sejago apa sih? Maksudnya orang tuh gua selalu King Cantona. Gue jujur ya gua respect gitu. Tapi gua nggak zamannya jadi nggak bisa ngejudge. Iya sih, soalnya anak-anak zaman sekarang nih terutama kebanyakan kalau ngelihat pemain jago apa enggak hanya lewat statistik. Betul. Iya, betul. Gol dan Cantona adalah assist. salah satu pemain yang kalau buat gue ya pemain mungkin hebat apa enggak itu ya arguable ya, tapi Iya. yang buat gue 2 teratas di dunia itu Zidane sama Cantona. Dua-duanya tipe kayak gitu soalnya. Yang secara statistik mungkin Iya, betul. ya biasa aja statistiknya, nggak sedar-der-dor Messi, Ronaldo, Messi, iya. Ronaldo bahkan Lewandowski siapa nggak segitu, tapi itu connecting people, dia passing bisa, finishing bisa, terus Leadership lagi. leadership Iya. kan mereka dua-duanya kaptennya kan, terus habis gitu ini Presence-nya nggak sih, Mas? selain presence clutch Oh, moments clutch itu. ya. Big game player ya. Itu ketika mereka dibutuhkan, Ya. satu tim tuh bisa bergantung sama dia gitu kayak dia Iya, bisa iya. single handedly kayak Ya. tenang aja guys. Iya. Gitu kayak. Emang idola pertamanya Cantona juga. Idola pertama gue Cantona ya Dim. habis gitu. Tapi gue nonton dia cuma satu musim karena musim 96 itu musim terakhir. Musim sebelah. dia. Gitu. Musim depannya abis itu tapi Beckham gue langsung. ya obviously jatuh cinta sama semua yang lainnya lah gitu. Beckham, Giggs, Scholes dan lain-lain. Dan sampai sekarang lah ya. Iya. Nggak pernah ganti lah ya. Lo nonton terus nggak, Mas? Kalau misalnya kalau gua ya kita zaman waktu belum kerja tuh nggak pernah ketinggalan lah. Iya. Event satu match pun. Gua terutama yang nggak pernah. Gua Kalau juga lo nonton terus. segila itu berarti ya? Iya, sampai Sampai sekarang. Iya, yang jam 2, jam setengah 3. Iya benar, iya, setuju. iya. Walaupun akhirnya kita kesel juga Iya, kadang-kadang, benar. tapi nggak bisa gitu kayak udah misalnya kalah menit berapa 80 kita kan padahal bisa aja kayak udahlah matiin aja gitu. Apalagi musim lalu ya. Musim Tapi- lalu tapi tetap apalagi gue pernah ngalaminnya kayak nonton final 99. Iya. Kayak kita ada kayak Moskow. bisa kali ini. Iya, bisa ini kali lagi ini. sama lagi. Bisa benar. kali ini. Bisa Bisa kali kali ini. ini. Kan misalnya ya, lu Iya, udah, selalu udah gitu. kan lu kan manggung juga kan segala macam Iya. kan. Udah capek manggung. Kalau kita ngeliat yang kemarin kan MU sejelek itu, terus lu masih tetap mau nonton MU gitu. Misal udah capek manggung nih, terus Udah kita kayak belum kebutuhan. Iya benar. Udah kayak Setuju gua. kebutuhan. Kayak Iya. kebutuhan. lu pernah nggak lagi manggung sambil nonton gitu? tahu. Iya, nonton gitu. Enggak, gue seringnya gini, kalau emang lagi, kan sering banget tuh gue lagi Bentrok manggung, ya? jamnya bentrok. Gue nggak mau buka Instagram, nggak mau buka apa gitu. Takut mood ya? Terus enggak, Baru gue ditambah lagi. nunggu sampai udah selesai, sampai hotel atau sampai rumah, baru kalau udah ada replaynya, Replaynya. tapi yang full match ya. Iya, Gue nggak iya, mau iya. nonton highlights. Yang udah full lu match. replay aja Gue full match? nunggu yang Karena full dia nggak match. tahu. Keren. Iya, nunggu full match terus baru nonton. Sama Tapi persis keselnya kadang-kadang gue baru turun panggung, Ada yang gara-gara banyak ngomong. yang tahu. Iya. Bang, MU kalah bang. Iya. Gua Tapi sama tetap persis. nonton, walaupun udah dibilang kayak gitu, tetap nonton. Tetap nonton. Tetap gue pengen tahu jeleknya di mana. Iya. Kalau ada bagus-bagusnya di mana. Karena menurut gue tuh bukan fans yang baperan gitu. Iya. Kalau Iya, misalnya iya, iya. menurut gue kalau ada orang ngecengin MU dan MU-nya pantas untuk dicengin, dicengin. ya nggak apa-apa. Iya, Silakan. iya, iya, Bahkan iya. menurut gue sebagai fans yang hitungannya gue menganggap diri gue fanatik sebenarnya Iya, MU. iya. Karena gue bener-bener support MU doang dan gue segitunya sama MU. Tapi gue nggak baperan kalau misalnya Iya. Setuju. ada yang buruknya dari tim kita, bahkan kita harus lebih tahu duluan dibanding fans lawan. Betul, Gitu. betul. Jadi kita yang harus bisa mengkritisi tim kita sendiri duluan, bukan Iya. kayak
mendukung membabi buta gitu. Iya, Maksudnya setuju. kalau Sama. kalau terlalu Kita fanatik juga. jadinya membabi buta kayak padahal ya sebenarnya Garnacho gitu. Ya udah kita kan atau Onana ya kita bisa mengkritisi mereka dengan objektif gitu. Iya. Gitu sih. Wah, Gila. Tapi ya sama, gue juga kadang kalau misalnya lagi capek banget, kadang tuh udah gue nggak main Instagram, nggak main Twitter, terus nggak lihat live score, gue nonton paginya dulu tuh di Bein Sport suka ada tuh. Ulangannya. Nah, gue nggak melihat apa-apa, nonton dan itu kan enak bisa dicepetin kalau misalnya bolanya out, cepetin dikit gitu. Cepetin 10 detik kalau Iya, sekarang. benar. Gue Ya, gitu. at Terus least nggak 2 jam lah ya, jadi Iya. kayak sejam setengah gitu. Iya, dan ngomong-ngomong soal kebutuhan juga tadi, memang bener-bener kayak kalau kita nggak nonton tuh ada yang hilang. Gue kadang kayak misalnya nih Carabao, ya lawan-lawan misalnya Swindon, misalnya kayak gitu-gitu. Kan males kan nonton kan. Tapi gue kadang tidur aja deh, besok kerja gitu-gitu. Tapi kebangun ada rasa kayak harus nonton. pengen nonton. Iya. Gelisah. Gitu. Dihantui setan. Betul. Emang udah merasuk banget emang. Iya, apalagi sekarang kan lagi kangen-kangennya banget ini. Iya, Gila, udah. nonton gitu. Pre-season ini lumayan banget sih membantu mengobati rasa kangen kita nonton kan. Lu pernah nyamperin mereka pre-season nggak, Mas Ray? Enggak. Nah, gue tuh tapi lucunya gue nggak begitu suka nobar. Sama gue kan belum pernah nonton langsung di Old Trafford ya. Oh, belum, Mas? belum. Gue belum pernah. Kita buka ini. Enggak ya. Bisa diatur ya. Benar ya, di sini Mas ya. Raina ya. Waktunya nggak ada dia. Kalau kita kan waktu nih, dia waktunya. Dan gue tapi entah kenapa ya, gue kalaupun misalnya seumur hidup gue nggak pernah nonton di Old Trafford, mungkin gue nggak apa-apa. Wah, serius loh? Mas. Karena gue pernah nyobain, walaupun ya bukan MU ya, Iya. tuh gue nonton timnas beberapa kali gitu. Oh. Pas udah di stadion tuh gue kayak, Nggak dapat hype-nya ya? kok gue nggak suka ya nonton bola langsung ya, karena gue Nggak ada replay gitu ya? Nggak ada komentator? komentator. Iya. Karena mungkin kayak seumur hidup gue nonton ada komentatornya, ada replaynya gitu, jadi gue kayak, kok gue nggak suka Iya. nggak se-enjoy Nggak gue dapet nonton di rumah ya euforianya. gitu. Jadi gue kadang-kadang nobar tapi jarang, gue jauh lebih jarang nobar dibanding gue emang kadang suka nonton sendiri digelapin ya udah volume jadi gue fokus gitu. Aduh banget. Nonton. Berarti lu bener-bener kalau bisa dibilang fans layar kaca, emang layar kaca gitu. iya. Ini literally. bener-bener fans layar kaca. Benar. Bukan nggak ada duitnya, Iya. kita tahu Kita tahu, ya kan. Rai. Waktunya juga Iya, pasti bisa lah disempet-sempetin. Iya. Waktunya nggak ada. Iya. Kalau kita kan duitnya nggak ada. Sponsor ayo boleh masuk. Tapi bener sih kalau nonton di lapangan tuh gue awal-awal Ya nonton- gimana sih rasanya? Apa? Oh, gue belum pernah. Oh, belum pernah? Gue 2 kali visa di reject ke nonton Old Trafford. Tapi kalau nonton pre-season, ya puji Tuhan gue udah 3 kali lah. terus Ada di gimana? Bangkok, Nonton- Singapura, sama nonton langsung? Kuala Lumpur. Rasanya gimana? Seru sih. Kalau gue suka sih. Cuman memang beda sih nonton di GBK. Kita nonton timnas sama kita nonton. Tapi kalau ini timnas beda sih Mas. Memang kayak once in a lifetime tuh kayak nonton timnas. Ketika GBK kan goyang Iya. tuh, kalau itu tuh Nah, beda, tapi itu beda. tuh beda banget. Tapi itu dia highlight gue malah kayak nyanyi Indonesia Rayanya, Iya. seru-seru itunya. Tapi kayak ketika mainnya gitu gue kayak, apalagi gue agak buram ya. Ya jauh Iya, ya jadi kan, gua kayak, jauh ya. Mana serunya? Iya, paham. atau ini gua. kenapa sih? Ini kenapa Iya, sih? iya, Gitu. iya, Kalau di TV kan kita langsung tahu, oh ini Karena komentatornya ngomong. ini Iya. foul atau apa. Bahkan ada statistik yang dikasih Iya, tahu, iya, dia iya. apa gini Iya. gitu. Gue cerita dikit nih. Waktu gue nonton di Bangkok. Dikit itu aja, tuh- dikit Iya. Udah ya. Udah selesai. Dikitnya dia lama Mas. Jadi itu pertama kali gue nonton MU itu Raja Mangala tahun 2013 match pertama kali. Itu karena Bangkok pun juga kan bahasa Inggrisnya waktu itu Iya, 11 tahun lalu nggak fluent. Iya. Jadi nonton aja. Gak ada seru-serunya. Nonton aja. Sedangkan pas gue lihat, wah seruan gue nobar, gue masih ngechat sama Iya. anak-anak gitu. Iya. Akhirnya ke Bukit Jalil kemarin. Bukit Jalil juga ya udah gitu doang. Yang ngechance paling kita doang. Iya. Nah, yang paling gila waktu di Singapura lawan Inter. Itu kan kapasitasnya National Stadium tuh 50 ribuan. Merah semua, full. Nggak kosong-kosong. Full, Kayak ya siapa? kan? Kosong. Hah? Kayak siapa? Ada lah. Full itu. Itu mostly hampir orang Indonesia. Di tribun gua, Mas, nyanyinya apa? Ku yakin hari ini. Jadi Garuda kan gila. Kita di negara orang. Gua ada videonya ini. Asik. Enggak, tapi gua ada video. Gua dan itu gila kayak
mereka nyanyi kayak Garuda, aku yakin hari ini pas menang. Wah, ini kayak udah Singapura dikuasain sama kita. Iya, dan itu seru. Jadi ya gue belum pernah Old Trafford, cuman bayangan gue pasti akan menyenangkan sih karena ya memang itu dan apa sih nge-chance juga habitatnya kan, lah ya, dan nge-chance nge-chance juga. pasti. Ya makanya gue sih kalau dibilang pengen, tapi ya kesempatannya mungkin waktunya belum pernah ada yang Klopp. Klopp mah Liverpool ya. RB Leipzig. RB Leipzig. Saya kemarin kena. Udah tahu. Saya kemarin Nah, kena. kan tadi dibilang Koko kan, kalau dia nggak ada waktunya, kalau kita nggak ada duitnya, bener. Iya. Tapi kalau mungkin insya Allah ada kesempatan, gue mau sih ngerasain. Tapi emang lu, tapi gue rasa mah lu kayaknya emang belum ini kali Mas, belum Bukan prioritasnya, di-planningin aja buat iya. Tapi berangkat soalnya kali. gini, Inggris kan ya hiburannya nonton bola aja ya. Iya. Sedangkan Makanan kalau- nggak enak. Iya katanya Mahal, gitu kan. Iya. Nah sedangkan kan kalau gue jalan yang jauh gitu pasti bareng keluarga. Mungkin gue mikirin anak istri gue. Jadi kayak ntar yang happy gue doang. Mereka ngapain ya kesini. Jadi sehingga gue mungkin nggak terlalu mikirin banget itu kesana karena gue ngutamain mikirin istri sama anak Keluarga. gue. Gitu, Dit, prioritasin keluarga. Jadi gue prioritasin keluarga gue. Tapi Budi akan diarahkan suka Budi itu anak gue ya. Oh iya. Nama anak gue. Doremi, Budi Doremi. suka akan diarahkan suka United nggak? Atau udah mulai nih? Dia tahu bapaknya suka banget Manchester United. Ya. Tapi gue berusaha kayak dari dia kecil gue ajak dia nonton maksudnya dia masih belum Belum pengen. tertarik sih. Umur berapa sih Mas Ray? Umur 8. 8. Umur 8. Gue 8 udah nonton sih, iya, gue juga Gue nonton nonton. Cantona tuh ya mungkin 7, Gue 99 soalnya pertama kali nonton pas Mungkin sebenarnya tertarik, tapi demennya sama rivalnya. Nah, takutnya kayak gitu. Jadi diem-diem. Bapak nonton kalah mulu nih, stres mulu katanya gitu. Nontonnya ngumpet-ngumpet ke rumah, Iya. ke rumah teman gitu. Iya. Ah, Aku mau main ke rumah Bapak. temanku. Aku mau main ke rumah teman kok jam 10 malam terus hari Minggu gitu. Pas dilihat Liverpool main. Ah, bapakku jago nyanyi nggak jago pilih tim katanya Nah, gitu. Pas iya. lihat apa YouTube historinya dia, Iya. highlights Liverpool. Highlights Liverpool. Tapi itu bisa terjadi sih. Bisa, Apalagi di bisa, era bisa, sekarang. bisa. Terutama Bisa. dia bisa suka City Iya. gitu kan. Karena memang mau gimana pun Kalau yang United- suka MU jarang anak baru. Iya. Iya. Karena masa suka lagi jelek-jeleknya kan. Kecuali susah. dia tahu engagement. Nah, Betul. Terus kan lo nggak begitu katanya ya bukan prioritas lo lah untuk Ke Old Trafford. Old Trafford. Hal tergila lo untuk United apa? Yang lo Hal lakuin? tergila untuk United. Kayak wah ini Mungkin sih. apa ya? Jersey kali ya, maksudnya Iya, gue iya, koleksi jersey ya? Gue koleksi jersey. Walaupun ya mungkin buat gue udah gila untuk beli jersey harga 2 digit Iya. gitu. Tapi ya mungkin bahkan di banyak kolektor-kolektor Masih lain, kalah sama Rian ya. oh masih jauh. Rian kayaknya Beda, udah ada itu yang beda. ada yang 3 digit deh. Ada. Iya, Ada. Karena gue mikirin keluarga. Oh, iya. Rian juga. Iya, Dia mikirin keluarga. Iya. Beda prioritas. Keluarga Glazer tapi. Enggak, beda prioritas. Kalau Mas Ray mungkin segini aja cukup gitu Iya, kan. iya, Gitu. iya. Ya kan masing-masing itu relatif. Bener Berarti ya. jersey paling mahal tuh apa yang dibeli? Tadinya Ini istri nggak nonton nggak ya? oh nggak dia tahu kok. Dia Oh tahu, Dia aman berarti. Tuh harus komunikasi dalam Nggak, gua udah hubungan. bikin- Lah, Gue cerita semuanya. sama siapa? Nggak ada. Nggak gitu bikin ini ada rekening hobi buat Oh. gua. Jadi kayak Rebi, tiap bulan sepatu gitu ya. itu bebas gue mau beliin jersey, sepatu apapun tuh udah terserah gue lah. Pokoknya Iya. rekening hobi gue dipisahin, rekening Hidup. istri gue juga beda sama rekening keluarga Iya. gitu. Jadi ketika gue spend duit dari situ, ya gue mau beliin apapun ya terserah gitu. Nah paling mahalnya treble BNWT, treble home BNWT, Iya. Wah, sama itu mahal banget sekarang. bulan lalu akhirnya gue baru beli Order, check out. enggak Dia baru naikin anduk. naikin plafon Cap belanjanya gue dia. naikin. Oh. Cap gue tadinya misalnya segini, Dinaikin. tadinya gue kayak tapi untuk dapetin yang BNWT udah nggak mungkin segini. Iya. Akhirnya naik segini gitu. Jadi gue anduk apa Jersey anduk yang warna biru. Tahu. Biru. Dia tahu buat BNWT. jersey anduk. Itu mahal ya sekarang. Iya, kalau soalnya abis mandi nggak usah pakai apa-apa lagi. Kayaknya langsung kering. Kalau dulu gue nyebutnya kulit jeruk. Dulu ada tuh. Kok jersey kulit jeruk, tau gak lo? Yang mana? Yang KW-KW waktu Oh, zaman iya. kecil. Ada kan kayak gitu. Bro, ada kan jangan ngomong gitu. KW, bro. Ya enggak, dulu. Austi. Waktu kecil. Austi. Seven star ya, 7 bintang ya. Benar, Iya. benar. Oh, itu berarti jersey ya? Jersey. Udah bisa beli rumah belum, Mas? Si jersey-nya? Iya.
Kalau ditotalin. Mobil kan? Rumah kan Tergantung rumah di mana, Bro. Kalau Ya, di kalau dapat mobil bisa. Ya, Citerep ya kan bisa. Citerep. Mobil mungkin bisa. Oh, iya. Mobil mungkin lo itu jersey bisa buat DP wuling baru. Anjir. Tapi kalau jersey itu emang kan jersey kita ada yang garis 3, ada yang centang gitu kan. Iya. Centang biru. Ini emang cuma Ada yang mau wajik. Ini Gue tuh Nah, ada nih cerita nih. Iya. Jadi Mas Ray ini, ayo. konteks. ada kerjasama sama centang Nggak apa-apa nyebut kok, nggak apa-apa. sama Nike. Nah, walaupun yang sama Nike itu sebenarnya nggak yang eksklusif banget gitu ya. Karena Nike kalau di Indonesia tuh kalau nggak salah cuma nama atlet mereka yang benar-benar pakai kontrak gitu. Tapi emang pada dasarnya gue udah suka banget sama Nike dari gue kecil juga, zaman tahun 90-an karena Michael Jordan. Lu basket juga ya? Basket juga. Apa, Mas? Basket. Lakers juga jangan-jangan kayak gua dua-duanya sakit hati. Enggak, dulu Bulls, zaman Bulls, Michael Kalau Jordan. kalau gua kan kalau basket Lakers gua. Oh, Lakers. Iya, sama-sama franchise terbesar di dunia. Sama-sama yang paling banyak Iya, dicengin kan. benar. Iya, nah gara-gara dari situ gue jadi Nike terus gitu. Nah, suatu hari pas run di awal-awal tuh terus kita ketemu sama tim Nike dan alhamdulillah terus ada kerjasama. Ya udah berlanjut lah terus gitu. Tapi ya emang karena udah pakai hati ya, ibaratnya kayak MU juga gitu. Jadinya pas MU pindah ke Adidas, ya gue Beli. stop. Jadinya gue enak tuh tapi gue ngerasa ada ujungnya. Dia cuma beli yang Jadi gue 22 tahun itu doang dari 92 sampai 2014. ngobrol sama Nike. Tapi sekarang nyari yang lawas-lawas. Iya. Larinya ke sana. Iya, gitu. Jadi gue genrenya jelas lah. Iya. Tahunnya kalau gue ngumpulin puzzle, gue tahu puzzle mana yang belum komplit nih. Tapi emang si Mas Ray ini emang segitu ya, Dit? Kayak berapa kali tuh malam-malam dia di grup nanya, jersey ini patch-nya gimana sih? Terus kan malam nggak ada yang jawab kan, akhirnya gue yang japri dia, ini Mas gini Iya. gitu. Emang kayak, soalnya Emang dia nyari gitu loh. mainan jersey dari 2008 zaman Zaman run Ronaldo baru? Moskow ya. Itu run baru Iya, baru kan itu? karena kan Ada gua- duit. Itu dia. Gue baru punya duit akhirnya punya duit sendiri. Sendiri, ya. Akhirnya gue kalap di jersey sama di Sepatu ya, kayaknya ya? di Air Jordan. Dua itu tuh hobi gue udah dua itu aja. Balas Jersey sama dendam Air Jordan. balas dendam masa kecil ya. Tapi alhamdulillah gue yang Ronaldo tahun 2008, 2008 itu kan pada saat itu dulu harganya masih Iya. normal. Iya. Karena belum digoreng, belum digoreng. Gitu. Lengkap. Alhamdulillah sekarang lengkap. Alhamdulillah sekarang harganya gila-gilaan. Iya. Investasi. Investasi. gitu. Ngomong Jadi ke istri investasi. Itu bener kok. Tapi Tapi benar. emang mau dijual? Enggak. Tapi lu Saya nggak, Kalau tidak dibutuhkan dijual, tidak dijual. sign. Ada yang sign nggak? Belum. di depan ada nih Mas yang sign nih, Ronaldo mau nggak? Boleh. Oh iya, Mas. Enggak, kalau mau bayarin Nani dulu aja Nani. Ada saya Nani. Baru dapat gua kemarin. Iya. Oh, gua juga dapat. Bro. Van Persie waktu itu dapat juga Van Persie. Van Van Persie. Persie. Pernah waktu itu. Oh, yang Belanda iya, ke sini ya. Kesini gue dapet di jersey koko, baju koko. Oh, yang putih Iya. merah, putih Lu merah. tuh ngumpulinnya dua-duanya atau replika doang atau PI doang? Kalau bisa dapat PI, kalau enggak ya. Berarti banyak yang double deh ya? Iya, suka banyak yang double. MW ada nggak MW? Match War? Nggak berani gue nggak berani mainan. Iya. Takut membuka pintu ke situ. Iya. Itu susah, masif, susah. bro. Ya makanya Iya, carry ya. yang pas masuk, masih ada keringetnya nih gitu, Iya, masih ada bau-bau iya. ininya kan. Terus 2011 gue tuh pernah ketemu lu. Oh ya? Iya, di Rio Ferdinand datang. Oh iya. Lu menang lelang kan? Iya, gue menang Yang lelang sepatu itu kan? Tapi gue pakai jersey. Lupa gua lupa. Agak curang tuh sebenarnya. Kenapa? Jadi kan lelangnya harus milih. Iya. Kita ikut lelang sepatu atau jersey. Betul. Lelang jersey itu harganya lebih mahal. Ibaratnya open bid-nya tuh lebih mahal. Sedangkan gue heran, sepatu kok kagak ada yang ikut. Iya, Nggak ada yang iya. ikut lelang sepatu. Ya udah gue akhirnya ikut yang lelang sepatu. Gue bahkan datang sama temen gue berdua, gue nyuruh, udah lo ngebid juga aja biar paling nggak berhenti di open bid gitu. Iya. Lo ngebid juga, terus gue ngebid lagi, ya udah menang yang sepatu. Tapi emang gue datang ke situ karena itu Rio Ferdinand. Iya, Gue pakai iya. jersey Ferdinand. Bang Danamon waktu itu ya? Yang Victory waktu itu kan. Masih era yang Victory tuh. Gue pakai jersey Ferdinand, terus gue naik pas udah menang yang lelang sepatunya, tanda tanganin sepatunya.
Sekarang gue pakai jersey Ferdinand, kayak, can you please sign this? Oh, Ya udah, gue jadi dapat 2. gue dapat 2, jadi dua. sepatunya dapat di tanda tangan, jersey gue jadi di tanda tangan juga nomor 5 Iya, Ferdinand. iya. Sepatu masih ada? Masih, tapi udah mulai crumbling, udah mulai iya, udah rapuh. pasti sih ya, soal sepatu ya. Kan nggak dipakai juga soalnya. Iya. Sama ya mungkin lu rawat gak tapi? Enggak. Oh. Rawatnya gimana? Dikasih minyak-minyak itu apa sih? Bingung juga saya emang Minyak kalau rem sepatu. apa sih? Poli samping lu kira. Moli. Mioli. Sponsor. Ya, boleh masuk. Boleh masuk. Mau masuk boleh, silakan. Iya. Oh, berarti masih ada tuh sepatu ya? Masih. Tapi lo baru menunjukkan kecintaan lo sama United tuh sejak era media sosial aja. Karena kan jujur nih, gue Orang ngikutin, banyak yang nggak tahu. gue ngikutin Iya. Ran nih dari dulu, dari pandangan pertama. Anjir. Tapi baru tahu lo suka United tuh pas. Mungkin zaman berapa tahun belakangan ini zaman blok core. Jadi gue tadinya udah pensiun. Jersey gue banyak, alhamdulillah banyak di rumah. Tapi ya udah digantungan aja. Gue pakai pun juga enggak. Iya. Nah pas orang-orang Mulai blok core, terus pada pakai jersey kayak, ih, seru juga ya. juga, iya. Cakep Keren juga gitu ya kan. pakai jersey ya. Padahal gue punya nih gitu. Sama ini nggak pernah gue pakein kayak cakep juga. Gue jadi agak FOMO. Gue jadi ikutan pakai dan gue beli lagi. Padahal tadinya gue udah Udah nggak mau lah. pensiun. Tadi gue udah pensiun. Tapi gue udah ada di grup kolektor jersey MU tuh udah dari lama sebenarnya. Dari tahun awal-awal gue dulu mainan jersey itu gitu. Jadi banyak banget juga orang yang kayak, oh ternyata dia suka MU, ternyata dia suka MU. Emang sih ya gara-gara nggak tahu ya, kalau gua kan mungkin karena gue nggak pernah nobar juga. Oh. Jadi nggak pernah nongol di komunitas-komunitas. Tapi itu gue nggak kelihatan. Gue emang kayak fokus sendirian aja menggandrungi MU. Ya, dan lo suka di era waktu itu media sosial juga belum kayak gini. Mas, kalau lu kan artis lah, dunia entertain gitu-gitu. Kalau gua gara-gara sosmed, jadi mau artis nih, centang biru. nggak, gua gara-gara sosmed, gua ngeliat tuh, oh ternyata artis ini atau penyanyi ini nih, ternyata fans MU ya, kayak Arman Maulana, tiba-tiba terus Ariel Noah juga ya. Gitu. Kalau lu tuh memang kan main sama mereka, lu tahu nggak kalau mereka Fans MU juga. Sebelum ngefans mereka MU declare juga? di sosial media atau karena taunya ya karena sosmed juga gitu-gitu. Iya mungkin karena sosmed, tapi beberapa juga tahu lah, udah tahu duluan gitu. Misalnya kayak gara-gara mungkin dulu pernah main bola kayak sama mereka atau apa gitu. Jadi kayak oh ya lu fans MU ya. Lebih kayak kalau zaman dulu tuh bukan dari sosmed, kita taunya dari ngobrol. Dari ngobrol. Iya, kalau Iya, ketemu iya, gitu iya. kan pasti ngobrol, terus lu suka bola, iya, lu tim lu apa? MU. Oke, udah sama nih. Oh, mungkin pas lagi main bola mukanya kelihatan suntuk. Lu kenapa muka suntuk abis nonton MU kalah? Kayak gitu jadi Tapi tahu. kalau itu sekarang dulu mah kita mah datang ke kampus mah Gagah. bro. Zaman kita, bro. Yo ini gini ya kedatang. Zaman kita tuh kita perintis Yoi. pas zaman MU bagus ya, sekarang kan Sekarang mau kasihan. nunduk PC. Iya kan? Misi. Lu tuh sebagai penyanyi Mas pernah bikin nggak sih lagu buat MU atau apa gitu? Wih, gila. Nanya gitu berbobot, Bro. Enggak, itu mah enggak bikin lagu buat MU apa untungnya? Bukan, maksudnya kepikiran atau apa gitu-gitu. Enggak sih, cuman gue baru aja belum sampai sebulan nih, gue kemarin rilis lagu solo project gue. Kan ada Istriku ya? ada solo project gue judulnya Istriku. Nah itu lagu romantis banget kan. Iya. Buat istri gue gitu. Insya Allah. Karena gue tahu fans-fans MU kan pada setia. Nah, Oh, Gitu. itu. Jadi nggak langsung, tapi masuk Tersirat ke ya, situ, tersirat. gitu. Tersirat, oh iya. masuk. Lu bukannya ada lagu yang sama Yura tuh buat tentang MU? Melawan ya? dunia. Iya. Kan aku dan MU melawan dunia. udah nyiapin Nggak dari berpikiran, tadi. bro. Udah nyiapin dari tadi. Iya. Lu kan taunya cuman Kurasa Kutla Jatuh Cinta. Yes, gua mah runners, bro. Summertime, Runners gua, runners. Sobat Ran. Seru ya itu. Iya. Nanya apa lagi? Ziva diem aja deh tadi nanya nih. Merhatiin. Starstruck aja ya. Ya, berarti match terdekat itu kan lawan Arsenal. Nah, Yes. kira-kira dengan pembelanjaan yang cukup oke dengan kondisi United musim lalu, kira-kira ada harapan kita balik lagi ke UCL atau ya udah kita Eropa aja yang penting, Mas, musim ini?
UCL tuh berarti peringkat 5 kan? Ya kalau misalnya koefisiennya bagus. Oh iya, kalau bisa bagus 5. Tapi Anggaplah 4 lah, lima 4 lah ya, 4 lah. 4 lah, nggak 4 lah. apa-apa. Kalau 5 tuh masih di tengah Iya musim masih sih. bisa ganti. Kita ngomongnya Big 4 bukan Big 5. Iya kan. 5 tuh kayaknya ya bonus doang sih 5 jatuhnya. mah G, kan. 5G. Nah, Menurut gua untuk 4 masih sulit sih. Sulit. Sejujurnya. Sulit? Serius? Iya. 3 hal yang tidak perlu dibercandakan di 2005 2026. Agama, orang tua itu sama MU. Iya, Nggak boleh katanya tuh. Fabrizio Romano kan apa ini Underestimate. iya. tapi nggak apa-apa. Gue mendingan kita ekspektasinya rendah, taunya dapat bonus. Iya. Gitu. menurut lu kira-kira akan ada pemain datang lagi nggak? Kalau yang paling apa? Masuk Entah akal kenapa lah ya. Realistis. Tapi entah kenapa, kok feeling gue Baleba dapat. Wah, Donnarumma juga dapat. Sama Donnarumma dapat loh. Nggak tahu ya feeling. Gila. Nggak tahu. Ntar kalau taunya bener kejadian, lu bisa ngeklip ini ya. Itu kita memenangkan transfer window sih kalau Iya, menurut gua kalau kita bener. dapat Iya. Baleba sama Donnarumma. Walaupun pun misalnya ya, itu kan anggaplah itu perfect transfer window Iya. ya. Misalnya dapat Iya. Donnarumma, Baleba, Cunha, Sesko, Mbumo. Tapi belum tentu juga musim ini bisa langsung Bagus. jadi title Iya. contender. Iya. Gua Bahkan beban sih. UCL pun belum tentu Masuk. semudah itu Iya. juga. Meskipun kita cuma main di fokus di Premier League. Karena butuh proses juga mereka gitu. Jadi tapi musim depan kalau misalnya ya dapat segitu pemain-pemainnya bahkan tambah Donnarumma sama Baleba, musim depan harus title contender. Ya, musim depannya lagi ya. Enggak musim Iya, depan. Iya musim depan maksudnya 2026 Oh iya, 26-27. Benar, Iya, 26-27 harus jadi title contender. Dan musim itu- depan nih musim inilah chemistry adaptasi, ya, adaptasi benar. chemistry Dan apa segala dulu. kalau misalnya memang transfernya terpenuhi tadi ideal gitu 26-27 juga penghakiman buat Ruben Amorim sih. Benar. Iya. Kalau nggak dapat gelar prestisius sih kayaknya agak Minimal goyang sih FA dia. Cup 1 lah ya. Iya. Minimal Semoga. FA Cup Walaupun 1. tapi pun ya misalnya tahunnya belum, gue nggak pengen dia dipecat Out. juga sih. Lihat dulu mainnya gimana gitu. Iya. Kayak Arsenal yang ngelihat Konsisten, Arteta gitu. iya, Iya. konsisten Arteta di kan dua juga Jelas, tapi kan dia jelas mainnya kayak mainnya gimana. bagus Iya. gitu. Ya, gue Cuman memang nggak beruntung aja. Jadi kayak nggak bisa semuanya juga cuman dipatokin dari juara apa enggak gitu. Maksudnya ada faktor-faktor lainnya. Soalnya kalau enggak, misalnya 2006-2007 Arteta jelek terus dipecat. Ganti manajer baru lagi, ntar rombak pemain lagi. bener. Iya. Gue nggak Sampai setuju kapan out-out, gitu iya, terus gua nggak gitu setuju kayak out-out. emang kadang-kadang ya udah percaya aja kayak Ferguson kan dulu butuh 6 Iya, tahun untuk dia benar. Akhirnya juara walaupun ya beda sih circumstancesnya zaman dulu sama zaman Dan sekarang. tekanannya juga beda. Beda, tapi Duit ya- yang dikeluarkan beda. Ya udah ya gitu, Arteta tuh contoh sangat bagus gitu maksudnya kayak walaupun mereka belum juara-juara tapi ya udah selalu jadi kontender, selalu diperhitungkan, Mainnya mainnya udah juga jelas, cakep ya. gitu ya. Udah. Tapi gue rasa Arteta kalau musim ini nggak menang apa-apa, gue rasa dipecat sih. Kalau nggak menang apa-apa Iya, ya. Soalnya udah berapa musim dia? 5. Bukan 6 ya, 5 Dit? tahun. 5. Ini tahun ke-6. Ini musim ke-6 kan? Iya, Iya, makanya musim apalagi ke-6. udah kalau 6 musim gak menang. Iya sih. Iya, Mungkin kalau itu pasti dipecat. Kalau nggak dapat apa-apa ya. iya. Ya Dapat hikmah, dapat hikmah. dapat hikmah, Dapat banyak hikmahnya. hikmahnya dia. Gila, mending dapat door prize kali. Ya udah, itu aja ya. Thank you banget Thank Mas you, Mas Rai, udah datang. ke The United Wave Podcast. Dengan senang hati. Ya nggak usah dipromoin lah ya. Atau ada promo lagu? Tadi Lagu istriku, apa? yang istriku tadi. Dengerin lagu solo gue terbaru judulnya Istriku. Kalau Ran ada lagu baru juga Masih Takut Mencinta. Nah, Itu single. Iya, single. Bukan yang Kalau Ran masuk- bagian dari album sebetulnya, tapi kalau yang Masih Takut Mencinta itu bagian dari album Teater Nestapa. Teater Nestapa ada itu. satu albumnya, silakan didengarkan. Kalau gue itu single solo Single. project gue judulnya Istriku. Istriku. gue juga ada single, single fighter kalau gitu. Single fighter. Kalau gue masih single. Gimana? Ngabu-abu aja. Iya. Ya udah sekian The United Wave Podcast, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Selanjutnya. See you guys.